Pasukan Raider Beruang Hitam TNI siaga penuh masuk Malaysia. Ratusan prajurit TNI Angkatan Darat akan segera dikerahkan menuju Malaysia. Para prajurit yang disiapkan adalah pasukan dari Batalion Infanteri Raider 641 atau Beruang atau Yonif Raider 641 atau Beruang. Para prajurit Yonif Raider 641 atau Beruang diketahui tengah melakukan persiapan jelang keberangkatan menuju Malaysia. Komandan Brigade Infanteri 19 atau Katulistiwa, Kolonel Fikri Ferdian mengecek langsung kesiapan para prajurit pasukan elit tersebut. Dalam laporan yang diikuti Viva Blitter dari akun Instagram resmi Komando Daerah Blitter 12 atau Tanjung Pura, para prajurit Yonif Raider 641 atau Beruang akan segera melakukan pralatihan bersama Pralatma Kekar Malindo. Perlu diketahui, Latma Kekar Malindo akan melibatkan pasukan Yonif Raider 641 atau Beruang dengan pasukan Angkatan Darat Malaysia atau Tentara Darat Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Fikri Ferdian meninjau langsung satu kompi Yonif Raider 641 yang ambil bagian dalam Pralatma Kekar Malindo 44 AB 2021. Persiapan dilakukan agar dalam pelaksanaan bulan depan para prajurit mampu menunjukkan kemampuan maksimal. Dan Brigif 10 atau Katulistiwa menegaskan, Yonif Raider 641 atau Beruang adalah prajurit yang dipilih langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mengikuti latihan bersama dengan militer Malaysia. Oleh sebab itu, dan Brigif 19 atau Katulistiwa meminta agar para prajurit Satuan Elit Baret Hijau menjalankan persiapan dan latihan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus bisa tampil baik seperti apa yang sudah ditunjukkan kemarin di Batu Raja. Tidak ada yang berat kalau kita lakukan secara bersama-sama, tegasnya. Dan Brigif 19 atau Katulistiwa juga menghimbau kepada prajurit Yonif Raider 641 atau Beruang agar mengedepankan rasa persahabatan dan persaudaraan. Hal ini harus dilakukan untuk membangun citra positif TNI Angkatan Darat. Kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman kalian, termasuk membangun citra positif TNI Angkatan Darat. Ujar mantan Komandan Batalion Infanteri Raider 300 atau Brawijaya atau Yonif Raider 300 Raider itu. Perlu diketahui, Latma Kekar Malindo akan melibatkan pasukan Yonif Raider 641 atau Beruang dengan pasukan Angkatan Darat Malaysia atau Tentara Darat Malaysia. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Fikri Ferdian meninjau langsung satu kompi Yonif Raider 641 yang ambil bagian dalam Pralatma Kekar Malindo 44 AB 2021. Persiapan dilakukan agar dalam pelaksanaan bulan depan para prajurit mampu menunjukkan kemampuan maksimal. Dan Brigif 10 atau Katulistiwa menegaskan, Yonif Raider 641 atau Beruang adalah prajurit yang dipilih langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa untuk mengikuti latihan bersama dengan militer Malaysia. Oleh sebab itu, dan Brigif 19 atau Katulistiwa meminta agar para prajurit Satuan Elit Baret Hijau menjalankan persiapan dan latihan dengan sungguh-sungguh. Kalian harus bisa tampil baik seperti apa yang sudah ditunjukkan kemarin di Batu Raja. Tidak ada yang berat kalau kita lakukan secara bersama-sama, tegasnya. Dan Brigif 19 atau Katulistiwa juga menghimbau kepada prajurit Yonif Raider 641 atau Beruang agar mengedepankan rasa persahabatan dan persaudaraan. Hal ini harus dilakukan untuk membangun citra positif TNI Angkatan Darat. Kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya untuk menambah pengalaman kalian, termasuk membangun citra positif TNI Angkatan Darat. Ujar mantan Komandan Batalion Infanteri Raider 300 atau Brawijaya atau Yonif Raider 300 Raider itu. 3 kendaraan jenis truk yang membawa ratusan prajurit TNI Angkatan Laut bergerak dari markas Brigade Infanteri 2 Garing Marinir Brigif 2 Garing Marinir. Truk-truk tersebut membawa para prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut menuju medan pertempuran. Sebelum diberangkatkan, ratusan prajurit Satuan Elit Baret Ungu ini diperiksa kesiapan dan kelengkapannya oleh perwira staf operasi Pasops Brigif 2 Garing Marinir. Letkol Marinir Supriyandi lantas dikerahkan kemana pasukan Brigif 2 Garing Marinir? Ya, para prajurit akan mengikuti latihan perorangan
Pengembangan Kesejahteraan TW 4TA 2021 di Pusat Latihan Tempur Marinir 3 Puselat Purmar 3 Grati Pasuruan, Jawa Timur. Para prajurit direncanakan akan menjalani proses latihan kesenjataan yang digelar pada 10 April 2022. Pasok Brigif 2 Garing Marinir menegaskan, seluruh prajurit wajib memanfaatkan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam hal menembak. Khususnya senjata bantuan, manfaatkan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam mengawaki senjata bantuan sehingga bisa menjadi petarung Korps Marinir yang profesionalisme dan militan. Tegas Letkol Marinir Supriyadi dikutip Viva Militer dari akun Instagram resmi Korps Marinir dalam latihan perorangan kesenjataan ini. Para prajurit akan menerima materi penembakan sejumlah senjata bantuan mulai dari mortir 81 mm dan 60 mm, senjata mesin sedang dan senjata mesin ringan. Kemudian para prajurit akan dilatih juga kemampuannya dalam menembak grenade, launcher modul, sniper penembak runduk dan roket propellet grenade 7 RPG-7. Para prajurit juga akan mengakhiri rangkaian latihan dengan linas medan. Korps Marinir menyiapkan prajuritnya untuk melaksanakan penugasan di Ambalat dan pulau terluar wilayah timur Indonesia, serta perbatasan Laut Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur. Kesiapan prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1 yang tergabung dalam Satgas Semar Ambalat 23 dan Pulau Terluar 21 ditinjau langsung oleh Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI Endi Supardi yang diwakili oleh Asopsden Pasmar 1 Kolonel Marinir Nanang Saifua di lapangan apel Brigif 1 Marinir Gedangan Sidoarjo. Persiapan dan pengecekan prajurit ini untuk melihat secara langsung kesiapan personel dan material guna mendukung kesiapan tempur dalam melaksanakan pengamanan daerah perbatasan. Untuk wilayah yang diamankan yakni pulau terluar wilayah timur Indonesia dan perbatasan Laut Republik Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah perbatasan Pulau Sebatik. Jelas Kolonel Nanang ia menegaskan tugas menjaga perbatasan negara itu dilakukan demi keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Asopsden Pasmar 1 itu juga menyampaikan pesan Komandan Pasmar 1 kepada seluruh anggota Satgas. Seluruh prajurit Pasmar 1 khususnya yang ditugaskan juga berbatasan agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pegang teguh dan amalkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI guna menjaga nama baik Korps Marinir TNI AL, tuturnya. Ia juga mengimbau agar para prajurit tetap menjaga mental pejuang serta pengabdian tanpa pamrih. Selain itu, kesiapan dan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini terhadap segala ancaman, hambatan, dan tantangan yang dihadapi. Kolonel Nanang juga mengimbau prajuritnya agar tetap menjadi soliditas antar prajurit TNI, Polri, dan masyarakat. Selalu gunakan protap yang benar dalam melaksanakan kegiatan untuk meminimalisir kerugian personel maupun material, imbaunya. Komandan Satgas Mar Ambalat 23, Kapten Marinir M. Yusuf Muhram, pribadi didampingi Komandan Satgas Mar Pulau Terluar 21 Letdu Marinir Heru Susanto mengatakan, sebelum berangkat ke daerah penugasan, personel telah menerima pembekalan mulai dari materi tentang kondisi geografi dan demografi, pengetahuan keimigrasian, pengetahuan hukum HAM dan humaniter, pengetahuan hukum laut internasional, situasi keamanan saat ini di daerah perbatasan dan pengetahuan agama, adat istiadat serta bahasa yang dipakai masyarakat Pulau Subatik. Begitulah pungkasnya.